Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Selamat pagi anak-anak IBAD di Kabupaten Semarang. Pada pagi yang luar biasa ini, saya Pak Almadi dari SD Negeri Jenis 02, Kecamatan Bandungan, hadir untuk menyapa anak-anak IBAD di Kabupaten Semarang pada pembelajaran belajar di rumah saja. Persembahan guru Kabupaten Semarang bersama Disdikbudpora dan PGRI Kabupaten Semarang. Semoga kabar anak-anak hari ini baik, sehat, ceria, dan tetap bersemangat. Ayo kita selalu bersemangat. Semangat pagi. Anak-anak yang hebat, selama 20 menit ke depan kita akan belajar materi pembelajaran, yaitu muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Kompetensi dasar 3.1, membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Materi yang akan dipelajari adalah perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Bagaimana anak-anak yang hebat di Kabupaten Semarang? Sudah siap kita untuk belajar? Mari kita belajar. Ayo kita selalu bersemangat. Semangat pagi. Anak-anak yang pertama, kita akan belajar tentang perkembangbiakan generatif. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, yuk kita ingat kembali tentang perkembangbiakan generatif. Mungkin anak-anak sudah ingat dan mendengarnya, tapi belum benar-benar tahu apa itu perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan secara kawin. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan tersebut dapat terjadi pada tumbuhan generatif yang mempunyai kelengkapan untuk proses penyerbukan dan pembuahan. Nah, alat perkembangbiakan tumbuhan secara generatif adalah serbuk sari dan kepala putih yang biasanya terdapat pada bunga. Contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif antara lain jagung, padi, gandum, mawar, bunga sepatu, bunga matahari, anggrek, dan lain sebagainya. Baiklah, anak-anak yang hebat di Kabupaten Semarang. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang penyerbukan dan pembuahan. Apa itu penyerbukan dan pembuahan? Penyerbukan adalah peristiwa melekatnya atau jatuhnya serbuk sari
ke kepala putih. Anak-anak, lihatlah gambar berikut. Gambar ini menunjukkan bahwa benang sari jatuh ke kepala putih. Ya, ini lihat. Kemudian sel kelamin jantan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina atau sel telur. Bakal buah pun akan dihasilkan. Seperti ini contohnya. Nah, anak-anak bisa lihat gambar ini. Nah, anak-anak yang luar biasa, proses penyerbukan ini bisa terjadi melalui beberapa perantara. Di antaranya ialah melalui bantuan angin, air, hewan, bahkan manusia. Tumbuhan yang membutuhkan bantuan penyerbukannya menggunakan angin, contohnya adalah jagung. Anak-anak silahkan anak-anak lihat, ini ada gambar jagung yang mempunyai bunga. Ini bunganya, ya. Kemudian yaitu jatuhnya di rambut jagung. Disitulah akan mengalami pembuahan. Berikutnya adalah padi. Padi juga penyerbukannya membutuhkan bantuan angin. Inilah yang dilingkari merah ini adalah bentuk daripada bunga padi. Bunga ini setelah kena angin akan jatuh di calon padi seperti ini. Anak-anak Kabupaten Semarang yang sangat hebat. Berikutnya adalah hewan yang membantu penyerbukan. Di antaranya adalah burung. Nah, ini adalah burung kolibri yang suka mencari madu. Pada saat mencari madu, burung ini secara tidak sengaja membantu penyerbukan. Kemudian yang berikutnya adalah kupu-kupu. Kupu-kupu ini pun juga sama, mencari makan berupa nektar. Kemudian yang berikutnya adalah kumbang. Kemudian yang berikutnya lagi adalah lebah. Lebah sama, kalau lebah adalah mencari madu juga di dalam bunga untuk makanan sehari-harinya. Baiklah anak-anak yang luar biasa. Kemudian selanjutnya saya akan menyampaikan beberapa jenis penyerbukan pada tumbuhan. Penyerbukan pada tumbuhan ada 4, yaitu penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan basta. Apa itu penyerbukan sendiri? Penyerbukan sendiri yaitu penyerbukan jika serbuk sari dan kepala putih berasal dari bunga yang sama. Seperti ini, contohnya pada gambar. Kemudian berikutnya adalah penyerbukan tetangga, yaitu bila serbuk sari terbang atau menuju ke bunga yang lain yang berbeda tetapi masih dalam satu pohon, seperti gambar di samping. Anak-anak yang luar biasa, untuk penyerbukan berikutnya adalah
penyerbukan silang. Apa itu penyerbukan silang? Penyerbukan silang yaitu jika serbuk sari hinggap ke putik bunga lain di pohon lain yang masih sejenis. Contohnya adalah berada di samping bunga A dan bunga A. Seperti ini. Berikutnya adalah penyerbukan bastar. Apa penyerbukan bastar itu? Penyerbukan bastar yaitu jika serbuk sari jatuh di kepala putik bunga lain dan tumbuhan yang berbeda jenisnya. Contohnya adalah seperti gambar ini. Anak-anak yang hebat dimanapun berada, kita sudah mempelajari bersama tentang penyerbukan generatif. Mudah-mudahan bermanfaat. Anak-anak, tidak terasa sudah 20 menit Pak Almadi menemani anak-anak semua. Nah, sudah saatnya Pak Almadi undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Tetap semangat di tengah pandemi, jaga kesehatan, selalu patuhi protokol kesehatan dengan 3M. Mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, dan menjaga jarak. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.